Kisah misteri Gunung Cermai menyimpan banyak cerita aneh yang begitu populer di masyarakat, terutama di kalangan para pecinta alam yang pernah mendaki Gunung Cermai. Gunung dengan ketinggian 3078 mdpl ini masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Kuningan dan Majalengka, dengan luas sekitar 15.500 hektar yang berbatasan langsung dengan 25 desa. Gunung ini sudah lama tidak mengalami aktivitas vulkanik yang berbahaya. Letusan besar terakhir terjadi sekitar 86 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1932. Di balik keindahan gunung ini banyak sekali kisah mistis yang menyelimuti di dalamnya, terutama kisah horor yang dialami para pendaki. Salah satunya kisah yang dialami oleh seorang pendaki bernama Bagus. Ia mendapat kisah mistis ketika mendaki ke Gunung Cermai di tahun 2023. Saat itu Bagus mendaki bersama 3 orang temannya melalui jalur Linggarjati. Di saat itu pula Bagus dan rekannya mengalami kejadian mistis yang mengerikan. Ditambah saat itu Bagus melakukan pendakian pada malam hari. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di besok pagi. Dan kali ini gue masih mendatangkan narasumber yang pastinya dan mempunyai cerita pengalaman horor yang pastinya. Dan kali ini narasumber gue datang dari Kuningan, Jawa Barat. Ini datang jauh-jauh yang pastinya mau berbagi pengalaman atau kisah nyatanya waktu pendakian gunung. Oke, mungkin kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo. Bang. Bagus ya? Iya. Bagus. Ini dari Kuningan berapa jam lu ke Kuningan dari sini? Kuningan. Dari sini ke Kuningan berangkat jam 8, datang sini maghrib. Maghrib? Ya. Gokil sih. Tapi thank you banget nih ya lu datang jauh-jauh nih. Karena memang selain podcast ini nanti lu bakal mampir ke salah satu tempat juga ya? Iya Bang. Nah gokil. Nah ini lu kalau boleh tahu, lu mau menceritakan pengalaman pendakian lu waktu di gunung mana nih? Bagus. Pendakian di Gunung Cermai. Gunung Cermai? Iya, via Linggarjati, lintas Lingasana. Wih. Linggarjati. Tektok tuh Bang. Tektok? Tektok. Waduh, ini pendakian berapa orang lu? Pendakian 4 orang Bang. 4 orang? Iya, 4 orang. Wah, gokil sih. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya ya, Bagus ya. Kalau boleh tahu nih, sudut keindahan Gunung Cermai menurut lu tuh kayak gimana sih? Bagus Bang. Oke. Ya, bagus. Ya, untuk mendaki ya hari-hari sekarang lah. Sekarang lagi cerah-cerahnya. Oh, di bulan-bulan sekarang lagi cerah-cerahnya. Iya, lagi cerah-cerahnya. Oke. Kalau boleh tahu sih maksi Gunung Cermai sekarang berapa tuh, Bagus? Simaksi Cermai itu 75. 75.000? Iya, 75.000 per orang. Itu udah dapat apa aja include-nya? Kalau itu kurang tahu, Bang. Kan dulu kan zaman itu kan gue dapat sertifikat, dapat makan apa masih kayak gitu? Masih. Oh, masih. Nah, gokil, berarti 75.000 kalian udah dapat sertifikat mendaki Gunung Cermai dan sekarang juga lebih ketat lagi ya, udah dapat gelang-gelang juga tuh ya. Iya. Setiap jalur ada gelang-gelang. Ada gelangnya. Dan itu ya pokoknya worth it lah bagi teman-teman yang mau ke Gunung Cermai. Nggak usah dikhawatirkan dan jangan takut juga mendaki gunung karena nggak semua gunung itu menyeramkan ya. Iya, Bagusnya. benar. Jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor, dan jangan lupa juga kunjungi kita di Instagram besokpagi.edv karena di situ banyak banget informasi-informasi tentang trip gunung, tentang rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua yang mau mendaki gunung tidak mempunyai peralatan lengkapnya, kita menyediakan itu, langsung aja kunjungi di Instagram kita besokpagi.edv. Oke nih Bagus, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi kali ya. Iya. Dan teman-teman mungkin penasaran dengan ceritanya Bagus seperti apa dan kayak gimana, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Awalnya saya tuh sebelum H1 tuh malamnya saya ngerencanain mau naik ke Cermai. Via Linggarjati. Udah siap-siap, udah packing. Terus pas H1-nya
Di situ saya kelamaan nunggu teman. Iya. Nunggu teman, saya berangkat dari rumah ke base camp tuh jam 4. Jam 4, terus saya nyampe base camp setengah 5-an lah. Oke. Setengah 5 nyampe base camp, terus ngobrol juga, mau naik ke Ciremai, Simaksi. Situ saya gak boleh naik, karena kesorean gitu. Oke. Kesorean, suruh besok aja naik tuh. Suruh naik besok. Terus saya di situ debat sama orang base campnya. Terus ya udah kalau mau naik siapin surat desa dari desa saya. Oke. Udah nyiapin itu baru boleh naik tuh habis maghrib. Oke. Dan habis maghrib naik masih santai-santai aja bang gitu. Masih santai sampai ke pos 1 juga masih santai. Terus ke pos 2 ke Kondang Amis. Di Kondang Amis tuh udah mulai ada kejanggalan. Jadi salah satu teman saya tuh dikit-dikit berhenti bang. Oke. Dikit-dikit berhenti. Itu saya lama juga berhenti di Kondang Amis. Terus situ kita makan dulu. Ya makan makanan ringan. Ngopi gitu. Terus habis ngopi kita lanjut lagi ke pos 3 Pengalap. Oke. Itu masih aman. Nyampe ke kuburan kuda tuh udah mulai aneh. Anehnya? Anehnya tuh jadi tadinya biasa aja angin, langsung kenceng tuh angin. Langsung kenceng, udah mulai kedinginan semua situ. Ya udahlah kita lanjut lagi. Kita nargetin di pos 5 mau buat api unggun. Oke. Nah, nyampe ke pos 5 itu kalau nggak salah jam tengah 9. Setengah 9 malam. Setengah 9 malam nyampe di pos 5 Pamerangan. Itu kita istirahat kurang lebih 2 jaman. Kita bikin api unggun, ngopi, itu makan. Habis di situ kita langsung lagi berangkat Oke. ke pos 6 Tanjakan Binbin. Itu masih aman. Sampai Tanjakan Seruni juga masih aman. Pas mau Tanjakan Seruni mau ke Bapak Tere itu udah mulai parah sih bang. Parahnya? Parahnya tuh ada sosok perempuan Oke. di semak-semak tuh. Itu ya nggak terlalu dekat sih, jauh. Dia tuh saya melihat tuh mukanya tuh hancur. Oke. Cuma tatapan matanya tajam bang, kayak marah ke rombongan kita. Oke. Ini yang ngelihat semuanya atau gimana? Yang lihat tuh cuma saya bang. Oke. Karena posisi saya di situ di depan, saya depan, terus Ardi belakang saya, belakangnya lagi Alpat, belakangnya lagi Kecap. Oke. Tuh, 4 orang. Cuma saya itu di situ saya lihat, ya saya abaikan aja lah kan. Tuh terus saya nggak berani cerita di situ bang ke teman-teman. Cuma saya di situ cuma, ayo cepet-cepet aja. Jalannya lebih cepat. Lebih cepat. Pas banget nyampe Bapak Tere tuh jam 11. Jam 11 malam nih. 11 malam di Bapak Tere. Oke. Di situ kita berhenti. Kita juga ngopi dulu. Itu ngopi, istirahat dulu. Nah, itu sosok cewek gak ada bang, gitu. Udah gak ada. Oke. Udah gak ada. Terus ngopi, foto-foto lah di Tanjakan Bapak Tere itu. Habis itu jam setengah 12-an kita lanjut. Lanjut. Terus mau ke Batulingga. Itu pertengahan Batulingga, kalau yang pernah naik Linggarjati ya, itu pasti pertengahan Batulingga ada habitat macan Jawa. Oke. Ya. Di situ saya melihat kayak hewan segede kambing, cuma matanya nyorot. Situ saya panik, takutnya itu macan. Iya. Macan yang di situ. Cuma macannya cuma ngelihat ke
kita langsung pergi. Iya. Langsung pergi. Terus di situ udah nunjukin jam 12 kurang 10 menit. Oke. Situ saya berniat untuk berhenti dulu, Bang. Soalnya anak-anak pada takut kalau di Batulingga pas banget jam 12. Takut, Bang. Jadi kita situ ngerencanain 12:30 baru berangkat lagi. Iya. Nah, itu kita ngobrol biasa. Habis itu kita pas 12:30 itu kita berangkat lagi. Berangkat lagi ke Batulingga. Iya. Nah, Batulingga terus itu nyampe Batulingga tuh jam 1. Jam 1 malam? Iya, jam 1 malam. Di Batulingga itu ada yang camp di pos Batulingganya. Ada 4 orang. Kalau nggak salah rombongan dari Bandung. Oke. Ya, di situ kita berhenti dulu ngopi, nyebat gitu. Terus ada salah satu teman namanya Alpat. Nah, terus itu Alpat langsung tidur itu nggak pakai alas. Langsung tidur itu di tanah. Oke. Itu saya liatin kayak emang kecapean banget, mukanya udah pucat gitu. Ya udah kita di situ ngopi dulu, istirahat. Mungkin kurang lebih 30 menit gitu. Kita juga ngobrol-ngobrol sama pendaki lain. Nah, terus tepatnya jam 1:30 kita berangkat lagi. Oke. Berangkat ke Sangga Buana 1. Terus berangkat, itu di atas Batulingga tuh rame, Bang. Mungkin ada 50 orang. 50 orang? 50 orang. Pendaki nih ya? Iya, pendaki, pada ngecamp. Itu udah kayak pasar malam aja, gitu. Rame, itu saling sapa lah di situ. Kita lanjut lagi, cuma saling sapa doang situ tuh, langsung lanjut. Nah, pas nyampe Sangga Buana 1, kita break lagi. Karena 3 teman saya udah gak kuat. Oke. Kita break, itu ketemu sama pendaki itu ada tenda, terus lagi bikin api unggun, ada api unggunnya. Kita ikut angkatin badan. Iya. Tuh. Habis itu 3 teman saya tuh tidur, Bang. Tidur di situ. Cuma saya doang yang nggak tidur. Nah, salah satu teman saya yang namanya Alpat gitu. Itu tidur lagi, itu tidur nggak teratur. Dia tidur di jalur. Oke. Jadi ngalangin jalur pendaki. Iya. Situ kita ngangkatin badan, situ pada tidur. Terus dari bawah tuh ada yang summit, yang dari Batulingga. Itu kurang lebih 30 orang. Nah, di situ karena Alpat tuh ngalangin jalan, yang 30 orang itu muter. Oke. Agak ke samping. Karena ngalangin dia. Nggak lama, mungkin 1 jaman di situ kita berangkat lagi. Iya. Berangkat ke Pengasinan. Sangga Buana 2, terus ke Pengasinan. Itu nggak berhenti. Kalau nggak salah, saya nyampe Pengasinan tuh jam 3:30. Oke. Jam 3:30 nyampe di Pengasinan. Situlah nyampe, 2 teman saya bikin api unggun. Terus saya berdua sama Alpat tidur. Iya. Tidur. Nah, terus saya kebangun tuh karena dingin, Bang. Asli lah. Dingin banget tuh. Itu saya tuh pakai 3 rangkep. Pakai baju, sweater sama jaket. Tetap dingin di situ. Nggak bawa sleeping bag? Enggak bawa. Semuanya? Nggak bawa semuanya. Wah. Soalnya kita tuh niatnya mau tektok. Oke. Cuma bawa tas kecil doang. Iya. Terus Gitu. Terus kebangun dingin, ternyata itu udah jam 5:30. Itu kita foto-foto, nikmati sunset lah. Itu bagus banget situ, Bang. Sunrise. Sunrise-nya. Itu bagus banget, Bang, situ. Gunung Selamat juga kelihatan. Habis itu foto-foto, tepatnya jam 6 kita lanjut ke puncak. Oke. Lanjut ke puncak, masih aman, Bang, cuma situ teman-teman jatuh-jatuhan karena jalannya licin, pasir-pasir gitu. Nah,
Nyampe puncak tuh jam setengah 7 Setengah 7 pagi. Oke. Nyampe puncak. Kita foto-foto, terus makan gitu. Nah itu posisi bawa mie doang bang, bawa logistik tuh. Mie tinggal 2, habis di puncak pas mau turun. Nah, makan mie, masak, foto-foto, tepatnya habis zuhur kita turun. Turunnya lintas Linggasana. Oke. Kita turun lintas Linggasana. Itu saya tuh cuma bawa tas kecil, isinya cuma air doang. Terus 2 orang teman saya tuh turun duluan. Yang di belakang saya sama Alpat, Ardi sama Kecap duluan turun ke bawah. Kita turun berdua itu di pos 10 Linggasana. Kita turun, terus turun itu situ udah mulai aneh bang. Anehnya tuh tiba-tiba kabut tebal turun, terus gelap juga. Gelap di situ, terus turun. Nah teman saya Alpat tuh ketemu ngelihat desa. Iya, ngelihat desa di pos 9. Itu ngelihat desa, cuma rumahnya tuh bambu, bilik. Iya, bilik. Oke. Rumahnya bilik. Cuma di desa itu sepi, nggak ada orang. Di situ ngedengar suara rame kayak di pasar. Bukan kayak pasar sih, kayak orang yang lagi, kalau zaman sekarang mah kayak lagi konser gitu bang. Pokoknya keramaian. Rame banget tuh suara. Ada suara motor juga situ. Rame itu, banyak suara orang itu, rame banget di situ bang. Nah itu turun lagi bang, turun. Pas nggak lama turun tuh ada sosok perempuan lagi yang kemarin lu lihat ya. Saya lihat. Nah itu perempuan ngikutin bang, itu mantau terus kayak orang yang lagi marah. Itu teman saya nih, saudara saya Alpat, itu dia ketakutan bang. Takut, malah dia pengen ke desa itu aja bang. Jadi desa sama jalur tuh beda bang. Kayak gimana tuh? Jadi desa tuh mungkin 10 meter ke kiri. Kita harus ngelewatin semak-semak. Itu desa. Kalau jalur belah sininya. Nah Alpat itu tadinya mau ke desa itu bang. Nah itu saya berhenti, terus ngomong juga sama Alpat, ngasih tahu jangan situ. Kalau kita ke situ pasti kita nggak bisa pulang. Oh lu bilang kayak gitu nih? Iya, bilang gitu. Terus Alpat juga ya udahlah ngikutin abang aja katanya. Udah kita terus ngikutin jalur, tuh ketemu pohon rubuh. Ya pohon rubuh. Nah situ berhenti ya 30 menitan lah. Berhenti, itu nyampe pohon rubuh tuh masih di mau ke pos 8 kalau nggak salah itu. Itu kalau nggak salah jam 1:30 gitu. Nah saya berangkat lagi turun, itu turun nyampainya ke situ lagi bang. Ke pohon rubuh itu lagi. Iya. Terus situ saya turun lagi, turun lagi. Sejam tuh turun. Nyampainya ke situ lagi. Kalau nggak salah nyampe 5 kali tuh bang. 5 kali digituin bang. Nyampe itu sosok perempuan ngikutin aja bang. Cuma nggak terlalu dekat dia. Cuma ya sekitaran 10 meteran dari saya. Dia mantau di atas pepohonan.
kita nyampe sini lagi. Itu saya juga mulai marah ya bang, marah juga. Yang satu panik, takut, terus yang kedua takut ya. Ketiga ya saya bawa saudara. Terus itu saya marah-marah bang, emosi. Kalau mau bunuh saya, ayo bunuh aja sekarang. Lu bilang kayak gitu? Ngomong gitu bang, bilang gitu. Kalau mau bunuh saya, bunuh aja sekarang. Tapi saya minta satu permintaan. Biarin saudara saya turun dengan selamat. Jangan diganggu. Nah, di situ sosok perempuan itu langsung nggak ada, langsung hilang. Langsung hilang. Ya udah kita lanjut lagi turun. Situ juga maaf ada yang kebawa. Pas saya marah-marah itu saudara ngomong, jangan gitu. Kalau mau mati satu, mati semua di sini. Jadi selamat satu harus selamat semua. Ngomongnya itu. Terus saudara saya juga ngomong nasihatin saya. Kamu harus selamat katanya. Di bawah masih ada ibu adanya nungguin pulang. Jangan emosi, tahan. Baca-baca aja. Berdoa kepada yang di atas. Habis itu kita lanjut lagi coba turun. Alhamdulillah tuh bang. Nyampe pos 8. Nggak balik lagi nih Nggak balik lagi, alhamdulillah. Pos 8. Itu di pos 8 kita mulai kelaparan bang. Karena mie itu udah habis pas di puncak. Nah, kelaparan itu udah mungkin ya gimana ya, kayak orang kelaparan tuh. Benar. Mata tuh udah mulai pusing gitu. Situ terus gimana nih kita di situ kita nyari kayak daun-daunan, kalau enggak hewan-hewanan buat kita makan. Terus kita di situ nyari makanan kayak daun-daunan, kalau enggak hewan. Dan lu cari pada saat itu? Iya, saya cari. Cuma enggak ketemu. Terus saudara saya tuh ngomong, katanya kalau ada bagas, udah kita bunuh aja, kita makan. Nih babi ya? Iya, babi ganas. Situ saya nyari-nyari, nggak ada. Nggak ada. Ya udahlah, kita sambil nyari gitu, daun-daunan gitu. Kita turun terus sampai ke pos 7. Terus pos 7 tuh kalau nggak salah jam setengah 3. Setengah tiga di pos 7. Nah di situ berhenti minum, itu udah parah banget bang. Saudara saya tuh udah emang kelaparan banget. Gitu. Saya juga bingung mau gimana, nggak tahu nih. Ya udah kita paksain aja turun. Terus ke pos 6 masih aman, pos 6. Nah pas mau ke pos 5 itu sosok perempuan datang lagi tuh. Datang lagi. Mantau lagi situ. Tuh terus aja mantau. Situ saya nggak berhenti, di pos 5 langsung bablas ke pos 4. Itu di pos 5 ke pos 4 tuh kayak diputerin lagi bang. Diputerin kayak gimana tuh Gus? Cuma itu diputerinnya nggak yang kayak tadi datang lagi situ, enggak. Cuma kayak diputerin jauh gitu. Saya kan pernah ke pos 5, pernah naik juga. Itu cepat bang. Cepat, pos 5 ke pos 4 tuh cepat. Cuma ini kita tuh ke pos 4 tuh memakan waktu 2 jam setengahan. 2 jam setengah? Iya. Itu nyampe pos 4 tuh kita jam tengah 5 jam 5-an. Iya. Tuh di situ juga saya mikir juga, kok jauh banget. Gitu. Itu sosok perempuan masih tetap mantau, tetap mantau.
mantau, terus dengan muka yang marah, mata yang sinis gitu. Itu ngikutin terus kita lanjut turun sampai pos 3 itu tetap ngikutin itu. Cuma ngikutinnya nggak deket, cuma agak jauh. Ngikutinnya cuma mantau gitu. Terus turun nyampe, singkat cerita nyampe pos 1, yaitu pos 1 kita berhenti, kita istirahat. Itu udah mulai kelaparan, itu udah gimana ya, kayak mati kelaparan gitu. Udah lemes banget tuh ya? Udah lemes banget situ, udah pos 1, alhamdulillah situ udah pos 1. Ya udah kita paksain aja, kita jangan ke base camp Lingasana lewatnya, kita langsung ke rumah aja. Kenapa? Jadi situ tuh ada yang jalur mau ke rumah. Pas banget rumah saya di Bandorasa Kulon. Oh, deket banget ya? Iya, deket banget. Jadi ngelintas gitu, kita ngelintas turun. Terus situ juga ada jalan juga bang, udah jalan aspalan. Ya, itu perempuan masih tetap ngikutin. Lah, udah di bawah masih ngikutin tuh? Masih ngikutin tuh. Itu terus ngikutin tuh. Terus kita turun lagi. Kalau dibilang ya, di kampung saya tuh ada kayak tower. Nah, pas deket tower itu tiba-tiba saya pingsan, berdua langsung itu. Gak sadarkan diri? Gak sadar bang. Itu gak sadar, tepatnya jam 5:30-an. Itu gak sadar. Terus saya gak tahu itu ceritanya. Saya bangun-bangun itu dibangunin hewan yang anjing tuh. Anjing, dibangunin anjing. Itu pas banget anjingnya di pinggir saya. Dia ngebangunin kayak guguk gitu. Ya di situ bangun ngelihat udah gelap. Itu saudara saya juga pingsan lihat. Ya udah saya lemas juga situ, saya bangunin saudara saya bangun. Tuh kita cuma modal minum doang. Minum. Pas banget tuh bawahnya tuh kuburan. Nah, kita lanjutlah pelan-pelan. Alhamdulillahnya saya nyampe rumah. Langsung makan tuh? Langsung makan. Di rumah langsung sama mama langsung disiapin makanan. Nah, cuma itu sosok perempuan nyampe rumah itu. Hah? Sampai nyampe rumah? Kok bisa? Ikut. Dia di mana nampakin ya pas di rumah? Pas nyampe tuh dia gak ada. Gak nampakin. Saya makan, bersih-bersih, ya mandi, terus saya tidur di kamar. Nah, itu dikasih tahu sama mama. Kalau kata mama, sekitaran jam 9 malaman, ada yang keluar dari kamar. Kamar lo? Iya, kamar gua. Terus? Ya, nggak masuk logika lah. Orang kamar ketutup, dibuka terus ketutup lagi. Gak mungkin kan bang? Kalau kita buka pintu ya udah kebuka kan? Ini kebuka terus ketutup lagi. Itu mama ngomong gitu, ada yang keluar. Nah. Ngelihat sosoknya nggak mama? Sosoknya nggak ngelihat, cuma ngelihat pas buka pintu terus nutup lagi. Itu. Nah, udahlah situ lupain aja. Terus saya versi teman saya berdua, Ardi sama Kecap. Itu Ardi sama Kecap tuh nungguin lama banget. Dia turun duluan. Dia nyampe pos 3 tuh jam 3. Jam 3 udah nyampe pos 3. Dia nungguin lama banget, ini anak lama banget. Terus dia turun lagi ke pos 1, tetap nggak datang-datang. Masih lama.
Dia tuh nyampe rumah tuh kalau nggak salah jam 4. 4. Iya, udah nyampe rumah. Sedangkan saya nyampe rumah habis isaan setengah 8-an. Oke. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Bahkan kita itu nggak berhenti, itu emang saking takutnya turun cepet. Iya. Ya kayak orang ketakutan lah, cepet gitu, jalan cepat. Asli. Ya situ udah, ya udahlah lupain aja kan. Ya di situ saya juga nggak terlalu takut, soalnya dulu juga pernah ketemu sosok perempuan itu. Oh, itu sebelumnya. kapan? Itu pas mendaki tanggal 15 Mei 2022. Dan Ketemu, itu pertama kali ketemu sosok itu. Terus pas 17 Agustus 2022 ketemu lagi. Wah, kacau dong. Sering dinampakin Iya. dong. Terus nggak tahu tanggal berapa, Desember itu ada lagi. Ketemu. Saya udah naik 7 kali. Sampai puncak cuma 2 kali. Itu diteror tuh 6 kali sama cewek itu. Tiap naik itu ada aja tuh. Kacau ya. Iya, kacau banget. Oke. Nih cerita pendakian lu berarti yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya itu. Dan ini mengalami kejadian teror, dinampakin sosok perempuan untuk yang kedua kalinya juga. Iya, yang kedua kalinya. Dan tapi terus berlanjut nanti di pendakian berikutnya sama pun. Sama. Wah, kacau. Iya. Nah, kalau gue boleh tahu nih guys nih, sosok perempuan itu lu sempat nyari tahu nggak sosok itu siapa? Situ saya juga sempat nyari tahu sosok perempuan itu. Katanya banyak yang bilang mah itu sosok Nyi Pelet. Nyi Pelet. Iya. Banyak yang bilang sosok Nyi Pelet. Gak tahu mitos faktanya, katanya dia tuh cantik, Bang, sebenarnya. Dia suka menggoda para pendaki. Kenapa emang? Kok lu sering ditampakin nama sosok itu tuh ada maksud lain kah dari sosok itu ngedekatin lu? Lu sempat nyari tahu tentang hal kayak itu nggak? Ya mungkin itu gara-gara pas pendakian sebelumnya. Kenapa pendakian sebelumnya? Itu gara-gara nggak sopan, Bang, nggak sopan. Terus kita nggak ngomong muncak juga sebelumnya. Terus buang air besar kecil sembarang. Buang air kecil tuh tepatnya di pohon gede. Oke. Di pos 5 itu tengah-tengah pasti ada pohon gede itu. Dan lu menganggapan seperti itu ya? Iya. Dari perlakuan lu di sebelum pendakian sebelumnya, akhirnya lu diikutin sama sosok itu? Iya. Terus sebelumnya juga ngomong katanya jangan naik lagi ke sini. Jadi saya gak boleh naik lagi ke Gunung Cermai? Iya, sebelumnya. Ke pendakian pertama itu. Tapi situ saya nekat untuk naik lagi. Parah sih. Situ saya juga penasaran sama, niat saya tuh dari hati tuh mendaki tuh udah penasaran nih sama sosok perempuan ini. Ya, pengen ketemu lagi. Ternyata benar ketemu lagi. Itu 6 kali ketemu. Wah, gokil, parah. Oke, guys. Minum dulu, guys. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Kalau boleh tahu, ini kan lu melakukan pendakian dengan 4 orang ya? Iya, 4 orang. Termasuk lu ya berarti ya? Dan ini nggak bawa apa-apa nih, bahkan nggak bawa sleeping bag juga. Nggak bawa, Bang. Nggak bawa tenda, nggak bawa sleeping bag. Cuma bawa logistik doang sama jaket-jaketan. Iya, dan logistik pun akhirnya habis di puncak nih. Habis di puncak. Nah, lu punya anggapan nggak ketika misalkan di situasi yang nggak lu sangka-sangka terjadi hal apa-apa malu, baik itu misalnya tadi kelaparan kan salah satu kondisi yang nggak diduga-duga kan? Iya, benar. Nah, lu sebelum naik itu ada kepikiran ke situ nggak? Itu ada. Soalnya dari bawah juga udah mikir kita bawa logistik seadanya. Kalau nggak salah kita tuh bawa mie cuma 7. Oke. Sama
keripik-keripikan gitu. Ya, ya, snack-snackan gitu Ya, ya. snack-snackan. Hmm. Udah pasti kehabisan kita nih. Nah, oh lu berarti udah sempat punya pikiran Iya. seperti itu. Ya, udah kepikiran kehabisan. Soalnya TikTok. Terus pasti yang pernah ke Linggarjati jalurnya gimana gitu. Pasti nguras banget tenaga. Pasti. Nah, ini kan lu juga naik nggak bawa sleeping bag nih. Yang gua pikir nih sebagai gua naik yang nggak pernah kayak lu gitu ya, karena memang ini sangat gokil banget pendakian lu. Berani sih menurut gua, ya, berani banget. Iya. Nah, ketika lu di jalur pendakian entah itu mengalami tingkat kedinginan yang sangat luar biasa, lu nggak bawa sleeping bag, lu punya sempat kepikiran antisipasinya kayak gimana tuh? Kita tuh situ ya paling api unggun. Kita bikin api unggun. Oh, makanya lu bikin api unggun buat ngangetin badan itu. Iya. Cuma situ juga saya agak khawatir sama salah satu teman saya yang namanya Kecap. Soalnya sebelum pendakian ini, sebelumnya pas mendaki dia hipo. Pernah hipo. Oh, pernah hipo. Iya, pernah hipo. Di Gunung Cermai juga. Gunung Cermai. Oke, makanya lu khawatir itu. Iya, khawatir. Cuma dia ngomong nggak apa-apa katanya. Aman sekarang. Udah fit. Ya. Nah, ini kan lu sempat mengalami beberapa hal horor nih. Selain dari pendakian yang kurang safety, lu juga mengalami kejadian horor yang sangat luar biasa pada saat itu. Iya. Nah, salah satunya lu ditongolin oleh salah satu sosok perempuan yang mukanya hancur. Iya, benar. Itu lu jelas banget ngeliatnya tuh, Gus. Jelas banget, Bang. Saya ngelihatnya jelas, terus tatapan matanya tuh tajam banget, kayak orang yang marah. Ya, oke. Ini ngeliatnya ke lu. Iya, ngelihatnya ke kita berdua. Oke. Kayak ngeliatin, ya mantau kita berdua turun gitu, jalan. Mantau aja dia. Tuh. Lu ada ngerasa takut nggak sih? Enggak, Bang. Kalau saya enggak, mungkin teman saya yang satunya. Dia juga pemula, naik. Dia ketakutan. Kalau saya kan sebelum pendakian ini udah bertemu sama sosok itu. Oh, jadi lu nggak ngerasa takut sama sekali tuh? Enggak takut. Gila sih, parah, berani juga lu ya. Nah, sampai lanjut, ini kan, sorry, ini bakal gue tarik undur lagi nih. Ini kenapa lu nggak boleh trekking malam? Karena basecamp sempat melarang tuh. Jadi di situ kita kurang safety. Oh iya, jelas sih, benar. Terus? Terus di Linggarjati juga nggak boleh trek malam. Peraturannya ya? Iya, peraturannya nggak boleh trek malam. Itu maksimal jam 2. Paling lambat jam 2 itu. Jam 2 siang? Jam 2 siang paling lambat. Dan lu disuruh bikin surat dari desa? Iya, di situ saya maksa, Bang. Gak mungkin 17 Agustus ya, Bang. Pengen ngibarin bendera negara kita itu, merah putih. Itu maksa, Bang. Akhirnya lu ke desa nih, minta surat? Ya, akhirnya pihak BSM ngomong, ya udah bikin surat desa. Biar nanti kalau ada apa-apa, pihak desa yang tanggung jawab. Ya. Oh, karena yang basecamp udah menjelaskan, yang satu lo nggak safety dalam pendakian, yang kedua lo memaksa untuk trekking malam. Iya. Jadi dilimpahin ke pihak desa. Iya, ketika lo ada apa-apa nanti desa yang tanggung jawab gitu. Iya, betul. Oh, gokil. Dan lo tapi bayar retribusi untuk simak-si pendakian juga pada saat itu? Enggak, Bang. Soalnya situ tanggung jawabnya ke desa semua. Oh, berarti semuanya itu ditanggung sama desa? Iya, tanggung sama desa. Dan akhirnya lo bikin surat dari desa ini? Iya. Diizinin? Diizinin. Oke. Jadi memang Bagus ini salah satu warga lokal yang berada di Linggarjati ya? Iya, Linggarjati. Nama desanya apa? Desa Bagus? Desa Bandora Sakulon. Bandora Sakulon. Paling di rumah ke basecamp Linggarjati cuma 5 menit. Dekat banget sih, parah. Iya, deket banget. Nah, lu sempat mengalami tingkat kedinginan yang tadi sempat gue jelasin, lu dingin parah nih. Iya. Dan itu kan lu nggak bawa sleeping bag. Enggak. Lu tadi udah menjelaskan kalau lu udah double jaket sampai 3 lapis dan masih ngerasa kedinginan. Iya. Itu yang ngerasain lu doang apa semua tim lu tuh pada saat itu? Cuma saya, Bang. Oh, cuma lu aja, yang lain Iya. fine-fine aja nih? Teman saya yang namanya Ardi itu buka baju, Bang. Buka baju? Buka baju di situ. Katanya gerah.
buka baju dia. Nah, Terus? di situ saya bingung, kok saya dingin banget gitu. Sampai 3 rangkap juga gak mempan, masih mempan gitu. Dia sampai buka baju. Dia nyampe buka baju bang, gitu. Gerah katanya. Oh gitu. Tapi kondisi si teman lo yang buka baju itu baik-baik aja tuh? Baik-baik aja. Saya juga sempat nanya, gak dingin? Kata dia ngomong, gak dingin katanya. Nggak dingin sih. Kalau gue sih nganggepin di situasi yang kedingin kayak gitu, ketika ada orang, ini misalkan lingkup kita pada ngerasa kedinginan, ada satu orang yang nggak kedinginan nih sampai buka baju, ya itu termasuk gejala hipotermia juga menurut gue. Tapi kondisi temen lo baik-baik aja pada saat itu. Alhamdulillah baik-baik Ya aja. fine-fine aja. Memang Iya. berarti emang kulitnya tekbal juga deh. Iya, emang dia tekbal. Ya kalau disebut dia tuh si paling ribet bang. Ributnya? Ribetnya yang nggak penting tuh selalu dibawa ke gunung. Maksudnya tuh gimana tuh? Kayak mau bawa baju seragam sekolah, gitu. Mau foto di puncak. Gitu. Oh, oke. Itu. Ribet juga. Unik lah ya, lebih Iya. unik ya. Ya mungkin pendakian itu ya dia suka ngehibur. Ah iya. Oke. Terus malam-malam nggak hujan tapi pakai jas hujan bang. Saya tuh ngomong buka aja itu jas hujan. Kata dia tuh enggak dia mau dipakai aja. Biar Iya. nggak dingin juga kali. Iya, mungkin. Cuma ribet dia. Atau dia pengen nyari hujan juga ya kan. Iya. Oke nih, bagus, sampai pada akhirnya lu sampai ke puncak ya. Iya, dan sampai puncak lu puncak. tadi menjelaskan kalau lu kehabisan logistik, dan tadi sempat kita bahas juga, dan lu sempat kepikiran juga kalau lu bakal kehabisan logistik juga ya kan, dan lu Iya. udah nggak mengantisipasi, dan lu udah mengetahui itu ya. Udah mengetahui. Akhirnya lu tahu nih logistik lu habis nih. Iya, udah Nekat tahu. turun tanpa logistik apapun. Dan ini Iya, lintas. Di tas cuma yang banyak tuh air doang. Oke. Air sisa 5 botol. Masih banyak. Tapi makanan nggak ada. Nggak ada sama sekali. Lintas, balik, turun, lewat Linggasana. Linggasana. Nah, pas turun ini dia melihat salah satu desa. Iya, desa. Itu kalau boleh tahu lebih spesifiknya gambaran desanya kayak gimana? Bisa dikasih tahu nggak? Desanya tuh lumayan padat. Kalau kurang lebih, kalau nggak salah, ada 10 rumah. Oke. Cuma rumahnya dari bilik. Bambu ya, bambu. Iya, bambu. Terus ada salah satu kayak istana bang gitu. Istana. Iya, itu megah banget bang. Itu dipagarin pagar silver. Itu tinggi lah, gede. Ini di desa, masih di lingkup desa itu ya? Iya, jadi desa depannya desa. Nah, masuk ke dalam lagi itu kayak istana. Oke. Itu gede banget bang, istana. Terus salah satu teman saya juga pengen situ katanya. Itu udah teman saudara saya tuh, yang namanya Alpat, itu dia udah bersyukur nih. Alhamdulillah udah dapat pedesaan nih, kita bisa makan, katanya. Minta makanan di situ kan. Padahal masih jauh. Padahal masih jauh, masih di pos 9. Iya. Ya kurang lebih ketinggiannya 2.800-an lah. Oh gila, masih tinggi banget. Masih tuh. tinggi banget tuh. Gak mungkin. Memang itu nggak ada kehidupan yang tadi lu jelasin ya. Tapi kondisinya yang lu denger rame. Iya, kondisi rame itu bang. Cuma gak ada orang satupun. Cuma yang ada sosok perempuan itu doang. Yang masih ngikutin lu itu. Iya, itu selalu ada. Cuma rame banget. Kayak keramaian gitu, banyak keramaian. Terus sempat ada suara kendaraan-kendaraan gitu. Terus suara telapak kuda. Iya. Ada. Ya kayak pasar lah kalau dibilang. Gitu. Nah, akhirnya lo memutuskan turun nih. Di sini kondisi yang dimana lo mengalami benar-benar down, kondisi lo mental lo down sampai pada akhirnya lo mengucap yang tadi lo sempat jelaskan di cerita lo menganggap ya kalau teman-teman lo selamat nggak apa-apa, diri lo dikorbankan untuk jadi tumbal lah bahasa kasarnya ya. Iya. Kayak gitu. Kenapa lo bisa mengucap kayak gitu? Karena di situ tanggung jawabnya saya bang. Oke. Saya dari ya pengen mendaki tuh ngajak-ngajak pemula tuh ya udah berniatan bang. Jadi 80% untuk orang lain, untuk diri sendiri 20%. Jadi mentingin orang lain.
Ini 80% untuk orang lain, Iya. 20% buat lo. Iya. Kayak gimana tuh maksudnya tuh? Maksudnya tuh kayak tanggung jawab tuh, saya tuh nggak mikirin diri sendiri, Oke. mikirin orang lain dulu Oh, yang saya bawa. Oke. Iya. Jadi 80% ini tanggung jawab untuk orang lain lu, Iya. diri lu tuh ya 20% aja gitu. Iya, 20% aja. Oke, begini dong. Ya. Nah, oke nih guys. Sampai pada akhirnya lu ya bener kondisi lu mental lu down. Iya. Dan akhirnya teman lu menyadari lu dan menyemangatin lu kalau kita selamat itu bareng-bareng, mati pun bareng-bareng. Iya, situ. Sampai segitunya. Mungkin karena lapar juga kali ya, halusinasi ya. Iya, mungkin. Kecapean ya. Iya. Sampai timbul perkataan seperti itu. Iya. Ya situ dibilang kayak mau ngebunuh, cuma caranya kayak menyiksa gitu. Iya. Gitu. Oh, lu beranggapan seperti itu. Berarti Iya. ini gue kayak pengen dibunuh tapi kok dengan cara kayak Disiksa gini. dulu gitu. Kayak disiksa dulu. Oke, Di situ saya ngomong, ya kenapa gak langsung aja nih bunuh sini? Ya, itu pas banget depan saya tuh sosok perempuan. Itu lagi di atas pohon dia. Masih ngikutin aja tuh ya. Masih ngikutin. Oke, sampai pada akhirnya lu ya turun dalam keadaan yang memang tertatih-tatih, kelaparan, Iya. sampai tiba di bawah pun lu sampai jatuh sempet pingsan. Iya, sempat pingsan. Itu bener-bener kondisi bener udah capek banget tuh ya. Capek banget tuh, Bang. Capek, kelaparan juga, dan udah berjam-jam perjalanan karena memang gak ada istirahatnya juga kan lu naik turun terus tuh. Nggak ada, turun terus itu. Ya, saya sih pengennya nyantai, cuma saudara saya itu ketakutan, pengen cepet-cepet turun ke rumah. Terus pas banget, pas nyampe desa tuh, dia udah alhamdulillah pengen makan katanya. Padahal desa bukan desa bener tuh, desa Iya, gaib. Brahma bukan desa benar. Dia udah ngelangkah ke arah desa, tapi sempat saya tarik. Oke. Gitu. Dan pada akhirnya di pendakian lu yang sangat kredit pada saat itu, lu kembali ke rumah dengan kondisi yang selamat semua dan kembali semua ke rumah masing-masing nih, teman-teman lu, saudara lu juga dengan kondisi yang selamat tuh ya. Iya, alhamdulillah selamat Dan semua. cerita yang di Gunung Cermai pendakian lu berempat itu menjadikan sebuah pengalaman atau kisah yang lu ceritakan saat ini nih. Iya. Oke, nih bagus. Thank you banget ya lu udah mau berbagi cerita lu. Iya, Dan sama-sama, ini Bang. kisah tahun berapa? Apanya? Ini pengalaman pendakian lu tahun berapa ini? Itu tanggal 17 Agustus 2022. 17 Agustus 2002, tepat banget itu kalau nggak salah malam Jumat ya. Tadi gue sempat ngeliat Iya. tanggal tuh. Itu pendakian malam Jumat berempat tanpa ada logistik yang mumpuni dan nggak terlalu safety dalam pendakian. Tapi lu balik dalam kondisi yang selamat, dan ini menurut gue pribadi nggak perlu dicontoh banyak teman-teman semua pendaki yang mau mendaki gunung manapun ya, apalagi Gunung Cermai via Linggarjati itu gokil treknya. Itu nanjak terus. Nah. Ya. Oke nih bagus, sebelum mengakhiri cerita, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video atau cerita lu kali ini? Pesan-pesan ya jangan nekat lah. Intinya jangan nekat, izin ke orang tua juga kalau mau naik, terus tetap safety. Oke. Ya logistik kalau bisa lebihin. Ya. Jangan kayak saya gitu. Ya mungkin jangan ditiru lah pendakian saya ini, cerita ini. Dan menjadikan pelajaran bagi Ya, kita semua jadi- yang mendengar cerita lu kali ini ya. Iya. Dan semoga teman-teman semua yang mau melakukan pendakian gunung, alangkah baiknya kalian memikirkan lagi peralatan yang kalian bawa, terutama keselamatan untuk diri teman-teman semua yang mendaki gunung Ya ya. benar. Oke, bagus. Thank you banget yang udah datang jauh-jauh dari Kuningan. Semoga teman-teman semua yang menyimak cerita ini bisa mengambil pelajarannya dan yang pentingnya bisa mengambil sisi baiknya. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.